Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehat pada kita semua. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Fauza Lintang Agustina, kemudian Salsa Sabrina Putri, dan Heriza Widianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan mengenai Islam dan persoalan harta dan tahta. Langsung saja, Islam dan persoalan harta dan tahta. A. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta atau al-mal menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan atau dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Sedangkan menurut Hanafiyah, al-mal adalah sesuatu yang dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau kehormatan dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut sebagai jabatan. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan tahta tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksudkan untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Harta dan tahta yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah. Sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan atau diperoleh dengan tidak halal akan menjadi fitnah bahkan musibah. Kemudian poin B, kewajiban mencari harta. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasb atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Terdapat batasan dalam menghasilkan barang dan jasa berupa halal haramnya produk yang dihasilkan dan cara memperolehnya. Hanya aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang halal yang disebut sebagai aktivitas produksi. Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Asy-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara 5 unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki maslahat tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep maslahah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan. Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani ini menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi bekerja dalam pandangan Al-Syaibani ini adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian termasuk proses produksi, konsumsi, dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. C. Sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebenaran kita sebagai bagian dari modal hidup.
Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh minta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaiknya jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi dan keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim dan bodoh. Sebagaimana firman Allah pada surat Yusuf ayat 54 dan 55 serta surat Al-Ahzab ayat 72. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah SWT. Harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yang ini dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulnya. Harta misalnya hendak digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Sebagaimana firman pada surat Al-Munafikun ayat 10, dan belanjakanlah sebagaimana sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian, karena kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan, maka kebaikan atau pahala akan mengalir terus sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen, terutama bila yang dibelanjakan itu berlahan lama zatnya, yang disebut sebagai wakaf. Baik, saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan pada teman-teman yang telah menyimak secara seksama. Saya mewakili kelompok 12, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.